Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah dari tulisannya Celine Ong. Sebuah kisah yang berjudul Pelet Daging Giling dari Labuan Batu. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hujan baru reda sore itu. Jalanan di Labuan Batu masih basah, mengeluarkan aroma tanah yang bercampur uap aspal dan hawa lembab yang menusuk hingga tulang. Di tikungan sempit itu berdiri sebuah warung bakso sederhana dengan bangku kayu berderit dan atap seng yang masih meneteskan sisa hujan. Tidak ada papan nama, tidak ada banner promo, tapi selalu ramai. Tok tok tok. Bunyi sendok kayu menumbuk adonan daging dari dalam dapur kecil warung itu terdengar ritmis, seakan tidak pernah berhenti. Aldi menarik kursi panjang dan duduk di pojokan. Pemuda asal Binjai itu baru 2 bulan ngekos di Labuan Batu. Kerja di percetakan dekat pasar, ia menatap mangkuk kosong di depannya, nafasnya sedikit ngos-ngosan. "Mbak, nambah satu lagi ya?" Rani, wanita cantik berkerudung merah darah itu, tersenyum dari balik etalase kaca. Senyumannya tenang, terlalu tenang, seakan menyimpan sesuatu. Ia mengangguk tanpa berkata sepatah kata pun. Aldi meneguk air es jeruknya, tangan gemetar. Di meja sebelah seorang bapak parubaya mengangkat mangkuk baksonya dan menyeruput kuah dengan suara yang agak liar. Aldi menoleh, mata bapak itu melotot, seolah lupa dunia. Tangannya mencengkram sendok dengan erat, ada urat yang menegang di pelipisnya. "Baksonya lebih enak dari narkoba," gumamnya dengan suara serak. Aldi merinding, ia pun memandangi mangkok barunya yang baru saja diantar Rani. Uapnya naik pelan, membawa aroma rempah, daging dan sesuatu yang terlihat biasa saja. Namun ada hak yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa hari kemudian Aldi makin sering datang ke warung. 3 kali sehari, kadang malam-malam saat langit masih mendung dan gerimis jatuh seolah malu-malu. Malam itu ia duduk sendiri, warung sepi, jam hampir menunjukkan pukul 11 malam, tapi warung masih buka. "Apa nggak capek, Mbak, jualan terus?" tanya Aldi sambil mengaduk kuah. Rani tersenyum. "Kalau yang datang lapar, saya nggak boleh istirahat, Mas." Rani meletakkan tangan di atas meja, jemarinya pucat, kuku panjang dan terawat, tapi mata Aldi terpaku pada noda merah yang mengering di ujung lengan bajunya. Itu Mbak luka ya?" Rani hanya tertawa pelan. Daging kadang suka muncrat kalau ditumbuk, biasalah." Dari belakang suara tumbukan daging kembali terdengar. Aldi mendongak. Tapi siapa yang mengetuk? Dia yakin Rani sendirian. "Masakannya pakai daging apa sih, Mbak? Lembut banget." Rani menatap Aldi seketika itu juga. Suara hujan kembali mengguyur deras dari luar. "Daging sapi pilihan, Mas. Tapi saya punya bahan rahasia. Nanti kalau Mas langganan setahun, saya kasih tahu." Aldi menelan ludah. Ada rasa dingin yang merayap di tengkuknya. Seminggu kemudian Aldi mulai tidak bisa tidur. Setiap malam ia mendengar suara-suara dari belakang kosannya karena kebetulan kosan tempat tinggalnya ini di sebelah warung Mbak Rani. Tapi itu bukan suara kodok atau tikus, melainkan sesuatu yang terdengar lebih menyayat hati. Tolong, di sini dingin, gelap." Aldi membuka jendela menatap ke arah belakang kosannya. Namun ia hanya melihat gelapnya malam yang hitam. Tapi ada asap tipis keluar dari belakang rumah Mbak Rani. Mungkin hanya perasaanku saja. Bisa saja Mbak Rani lagi memasak bumbu untuk jualan besok, gumamnya pada diri sendiri. Ia menutup tirai cepat-cepat, tapi suara itu terus berbisik, semakin jelas, semakin dalam, semakin putus asa. Keesokan harinya saat melewati warung bakso Mbak Rani, Aldi melihat ada sesuatu yang menggantung di samping sumur kecil belakang warung. Sepasang sepatu sekolah penuh lumpur dan darah kering. Di seberang jalan Pak Min, penjual cilok yang sudah tua, menggeleng pelan. Ia melihat Aldi mondar-mandir makin sering, pucat, kurus. "Yang ke-8, bisiknya. Tangannya mencoret angka di buku catatan kumal.
Suatu malam saat warung mulai sepi, Aldi memberanikan diri menengok ke belakang warung. Gerimis tipis turun, udara dingin, ia melangkah perlahan ke arah dapur terbuka. Bau amis menusuk, ada ember besar berisi daging mentah, tapi bentuknya seolah tidak wajar, seperti tangan. Klep. Aldi menelan air liur. "Mas Aldi," suara lembut menyapa dari belakang. Rani berdiri di ambang pintu, matanya bersinar merah samar, wajahnya pucat, tapi yang paling menyeramkan, ia membawa pisau potong besar berlumur darah. "Kok masuk ke dapur?" Aldi terdiam. "Apa Mas lapar atau ingin jadi bagian dari warung ini?" Malam itu Aldi tidak kembali ke kosan. Keesokan harinya Pak Amin melihat seorang pelanggan baru duduk di bangku warung dengan semangat berapi-api menyantap semangkuk bakso. Matanya sama seperti Aldi dulu, terlihat berbinar-binar seolah menemukan surga. Pak Amin membuka catatannya, menuliskan nama baru, yang ke-9. Di pojok warung Rani tersenyum lembut. Di balik senyumnya, dari balik tirai dapur terdengar lagi suara tumbukan. Dok, 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 bersaut dengan bisikan lembut dari dalam sumur. "Dagingnya hangat, tolong." Malam mulai larut, gerimis masih menitik pelan di atas seng warung-warung yang tertidur. Tapi warung bakso tanpa nama itu tetap menyala terang. Di dalamnya hanya satu pelanggan tersisa, seorang pria berjaket ojek online yang matanya merah seperti belum tidur 3 hari. Pak Amin menyender di balik gerobaknya yang sudah tutup. Memperhatikan dari seberang jalan, ia tidak menjual cilok malam itu, hanya duduk sambil mengamati. Yang ke-9. Tangannya menuliskan tanggal hari itu 17 Juli. Lalu ia berdiri, langkah kakinya berat saat menyeberang jalan. Di dalam warung Rani masih menyendok kuah dengan senyum tipis. Tatapannya lelah tapi tajam, seperti menembus isi kepala. Dap, dap. Pak Amin memasuki warung Rani. Ia membawa setoples kecil sambal hijau. "Rani, ini untukmu." Pak Amin mengulurkan tangannya yang memegang toples kaca kecil. "Wah, ini sambal kesukaan suami saya dulu, Pak Amin." "Iya Rani, saya bawakan karena ingat kalau dulu Mbak Rani suka juga." Rani menoleh perlahan. "Sudah lama sekali ya Pak Amin, sampai saya lupa rasa sambal itu." Senyum Pak Amin mengeras, matanya menelusuri rak dapur, lalu sudut-sudut ruangan, terhenti pada pisau besar di dinding dan alat penggilingan daging tua yang terlihat berkilat dingin. "Masih pakai gilingan yang itu?" tanyanya suaranya serak. Rani terdiam sebentar dengan wajah datar. "Iya, itu warisan." Pak Amin menatapnya. "Saya masih ingat, dulu waktu suami Mbak hilang, bau darah dari rumahmu tidak hilang 3 hari. Pak Min benar-benar belum lupa ya?" Suara Rani pelan, tapi bernada peringatan. Pak Min pun hanya tersenyum, kemudian dia berpaling dan meninggalkan warung, sekaligus tempat tinggal Rani. Angin malam menyusup lewat celah-celah papan warung tua itu. Daun pisang yang tergantung di dinding dapur bergoyang pelan. Krak, krak, menimbulkan suara lirih yang tidak nyaman didengar. Pak Min berdiri di balik batang pisang, matanya mengawasi warung Rani dari kejauhan. Keringat dingin merembes dari pelipisnya, padahal udara malam itu dingin dan menusuk tulang. "Gak salah lagi, ada yang gak beres sama tempat ini." Desisnya lirih, jari-jarinya mencengkeram gagang senter kecil di sakunya. 2 bulan terakhir ia memperhatikan satu pola mencurigakan pada anak-anak muda, terutama pria yang mampir ke warung Rani malam-malam, tidak pernah pulang. Termasuk keponakannya sendiri, Dimas, yang terakhir terlihat sedang makan sate usus di warung itu. Rani si pemilik warung dikenal ramah dan selalu tersenyum. Tapi senyum itu menurut Pak Min menyimpan sesuatu yang dingin dan misterius. Malam itu ia nekat mengikuti suara langkah kaki dan aroma daging bakar yang menggoda. Setelah warung tutup, ia menyelinap dari samping, masuk ke lorong sempit di belakang dapur. Di sanalah ia melihatnya, sebuah sumur tua tertutup seng berkarat dan diberi pemberat batu bata besar. Kenapa warung makan punya sumur di belakang? Siapa juga yang masih ambil air dari sumur kayak begini? Pak Min menelan ludah, tangan tuanya perlahan mendorong seng itu. Krrk. Suara logam beradu membuat bulu kuduknya berdiri. Bau menyengat langsung menyerbu hidungnya. Baunya busuk, seperti daging basi yang sudah lama terendam air. Bau apa ini? Busuk sekali, seperti bau bangkai.
gumam Pak Min sambil menutup hidung dan mulutnya. Perutnya benar-benar terasa mual seperti diaduk-aduk. Namun rasa penasaran tidak membuatnya menghentikan pencarian itu. Dia mengarahkan senter kecilnya ke dalam sumur. Cahaya menyentuh permukaan air yang hitam dan tenang. Tapi seolah ada sesuatu di sana yang bergerak. Biur, blep. Terdengar suara dari dalam air sumur yang hitam pekat itu. Suara senter memantul pada gumpalan rambut panjang yang mengambang. Lalu sebuah tangan manusia, pucat dan membiru, terjulur kaku ke atas. Pak Min mundur satu langkah, tubuhnya gemetar. Ya Allah, astagfirullah, mayat. Namun sebelum ia bisa kabur, Bapak nyari siapa? Suara itu menusuk dari balik gelap. Rani berdiri hanya 3 langkah dari sumur, masih mengenakan celemeknya. Di tangannya pisau dapur besar yang basah. Tetesan merah menetes dari ujung bilahnya ke tanah. Pak Min membeku. Rani, ini semua apa maksudnya? Rani melangkah perlahan, senyumnya lebar namun matanya kosong. Bapak seharusnya nggak lihat ini. Langkah kakinya menyisir tanah berkerikil, angin malah makin menggila. Pak Min mundur 1 langkah. Kau bunuh mereka ya? Dimas, anak-anak itu kau buang ke sumur ini. Rani tertawa pelan, tawa itu kosong dan menyeramkan. Seperti suara sendok digoreskan ke piring keramik. Mereka bukan korban, Pak Min. Mereka adalah persembahanku. Persembahan? Untuk apa? Untuk ilmu yang kupunya, dan aku meletakkan makhluk peliharaanku itu di dasar sumur. Tiba-tiba dari dalam sumur terdengar suara lirih seperti bisikan ribuan orang. Makan, makan. Suara itu naik pelan menggema di udara malam, seperti suara dari dunia yang lain. Tidak, Rani, kau. Pak Min menjerit, ia berlari ke arah semak. Tapi kaki tuanya tidak cukup cepat. Rani melompat, pisau terangkat tinggi. Tusukan pisau tajam dengan panjang 40 cm yang ada di genggaman Rani sejak tadi itu sukses menembus bagian kepala Pak Min hingga bagian mata kirinya. Jangan, tidak. Jeritan Pak Min melengking lalu menghilang tertelan sunyi. Yang tersisa hanya seret, seret. Suara benda berat yang diseret oleh Rani ke dalam rumahnya. Diikuti suara benda berat jatuh ke dalam sumur, disusul cipratan air busuk. Jangan coba ikut campur urusanku. Inilah akibatnya. Selamat bergabung dengan yang lain, Pak Min. Rani pun menutup kembali penutup sumur itu. Kemudian dia menangkupkan kedua tangannya. Ia membaca mantra aksara Jawa. Seketika selesai membaca, keluar asap berwarna putih keabu-abuan dari atas sumur yang sudah tertutup itu. Asap itu pertanda bahwa makhluk peliharaan Rani sebagai pesugihan dan ilmu pelet ampuh miliknya menerima persembahannya. Keesokan paginya warung Rani kembali buka seperti biasa. Wajahnya berseri dan ramah saat menyajikan teh manis kepada para pengunjung. Tambah cabenya Mbak Rani biar makin mantep, ujar salah satu pelanggan muda sambil tertawa. Rani tersenyum. Tentu mas, dagingnya juga spesial pagi ini. Pelanggan itu orang baru, namanya Tony. Sudah seminggu ini dia terus datang untuk makan di warung Rani. Dia adalah seorang pengusaha kontraktor dari Medan. Dan ia ke Labuan Batu untuk mengecek ladang sawit yang baru dibelinya. Namun tanpa Tony sadari, kini ia terjebak oleh ilmu pelet Rani. Dalam tidur setiap malam di rumah kontrakannya, dia selalu ingin bertemu Rani. Efek ini sama seperti semua laki-laki yang makan di warung Rani. Sementara kalau perempuan, efeknya hanya ketagihan. Singkat cerita, Tony jatuh hati dan tergila-gila pada Rani. Dia jadi sering ke Labuan Batu dengan alasan mengecek lahan perkebunannya. Rani memanfaatkan kesempatan untuk mengeruk uang dan harta sebanyak-banyaknya dari Tony. Karena jika pelet bakso daging manusia dengan mantra khusus sudah dimakan oleh target, makanan itu menjadi darah daging. Laki-laki incaran Rani adalah laki-laki kaya dan ada mantra khusus untuk seorang yang dipilih. Ran, mari kita menikah saja. Kamu jadi istriku. Istriku akan aku ceraikan jika kamu setuju, ucap Tony di mabuk kepayang saat di sebelah Rani. Rani hanya tersenyum di balik selimut putih di dalam kamar hotel bintang 5 itu. Tidak perlu mas, kita lebih baik begini saja saat nanti waktunya tiba. Kemudian dia menatap pria itu dengan tatapan dengan penuh makna, tapi mematikan. Kamu tidak masalah sayang, aku heran dengan kamu. Biasa wanita yang selalu menuntut untuk dinikahi,
Tapi kamu, Ran. Tony duduk dengan masih bertelanjang dada dan mengusap rambutnya dengan telapaknya. Aku bukan seperti wanita kebanyakan, Mas. Kamu belikan aku rumah di kota Medan ini, tanah di daerah Binjai, lalu semua itu atas namaku. Itu sudah cukup bagiku. Aku tidak ingin merebut suami orang lain. Rani tersenyum tenang. Namun ada aura misterius yang membius yang tidak pernah disadari oleh Tony yang sudah mabuk kepayang pada sosok Rani. Karena salah satu syarat ilmu pelet yang dianut oleh Rani dan harus dipatuhi adalah bersetubuh dengan pasangan yang tidak sah, mengambil energi cintanya dan energi kehidupan hingga habis, dengan tujuan mengeruk hartanya, dan sampai di hari dan waktu yang ditentukan, laki-laki itu bisa dijadikan tumbal. Siang itu Tony dan Rani pun kembali ke Labuan Batu, menurunkan Rani di rumahnya, lalu Tony pun menuju sebuah rumah kontrakannya. Di setiap harinya dia tidak berhenti memikirkan Rani, bahkan kini dia tidak peduli pada anak dan istrinya di kota Medan. Satu hari Rani tidak membuka warung baksonya, pelanggan Rani bolak-balik di depan warungnya. Pelanggan-pelanggan kembali dengan wajah murung, entah karena rindu rasa baksonya atau rindu memandang wajah Rani dengan senyum manisnya. Malam pun tiba. Di belakang dapur Rani sumur itu kini ditutup rapat. Tapi jika kau dekat-dekat dan benar-benar mendengarkan, kadang kau bisa mendengar suara samar dari bawah sana. Tolong aku. Namun suara itu hanya terdengar oleh mereka yang perasaannya masih bersih, dan siapapun yang mendengarnya tidak akan terlihat lagi keesokan harinya. 3 bulan sebelum tragedi warung bakso Labuan Batu itu, langit sore di salah satu kota Labuan Batu mendung kelabu. Hujan menggantung di ujung awan, seolah ikut muram dengan langkah Rani yang perlahan menyusuri jalanan berdebu ke arah utara. Sepasang sendal jepit usang menapaki tanah basah, meninggalkan jejak lumpur di jalan setapak yang mengarah ke pinggir hutan Labuan Batu. Wajahnya pucat, bibirnya menggigil, bukan karena dingin, tapi karena dendam dan luka yang tidak bisa diredam di dalam dirinya. Ia berdiri di depan sebuah gubuk reot berasap hitam yang keluar di bagian cerobong. Aroma menyengat daun-daun kering terbakar menyatu dengan bau anyir yang menusuk. Sebuah lonceng kecil tergantung di atas pintu rapuh yang terbuka sedikit. Suara itu berdenting pelan begitu Rani mendorong pintu kayu berderit. Krak, krak. Di dalam seorang perempuan tua dengan rambut putih gimbal dan mata yang menyorot tajam, duduk bersila di atas tikar pandan yang penuh bercak merah kecoklatan. Sudah lama ku tunggu kau datang, kata perempuan itu, suaranya serak dan dalam. Dendammu baunya keras dan pahit. Mak Genta, bisik Rani, suaranya lirih namun penuh keyakinan. Ajarkan aku ilmu itu. Mak Genta terkekeh. Suaranya serupa angin malam yang menyeret bisikan-bisikan gaib. Ilmu ini tidak seperti jampi biasa. Anak manis, ini pelet darah. Cinta dalam bentuk paling busuk dan murni. Aku sanggup, jawab Rani cepat, nyaris memotong. Matanya merah berkaca-kaca, tetapi tidak berair. Ia tidak menangis, air matanya sudah kering sejak suaminya ditemukan termutilasi dalam koper hitam. Mak Genta bangkit perlahan. Langkahnya gemetar namun mantap, seperti seseorang yang menari di atas batas antara dunia dan akhirat. Ia membuka sebuah peti tua di sudut ruangan, bau amis langsung menguar. Dari dalamnya ia mengangkat satu bungkusan kain merah tua yang penuh noda kecoklatan. Pelet daging giling, gumam Mak Genta sambil meletakkan bungkusan itu di hadapan Rani. Daging cinta pertama yang benar-benar mencintaimu tanpa syarat. Korbankan dia, giling dagingnya, campur dengan rempah, sajikan dalam bentuk yang mereka sukai, dan mereka akan jatuh cinta. Rani menelan ludah. Apa tidak bisa pakai daging lain? Mak Genta menatap tajam, nyaris membakar. Ini bukan ilmu main-main, nak. Ini janji antara kau, darah dan hasrat. Pengikat rasa lewat pengorbanan. Lelaki pertama yang mencintaimu dengan tulus harus jadi bahan dasarnya. Itu syarat. Hening sesaat. Hanya suara tik-tik air hujan mulai turun di atap seng yang berlubang. Dan aku tahu, tambah Mak Genta sambil menyeringai. Kau tahu siapa dia? Rani memejamkan mata. Bayangan suaminya muncul, sosok lelaki yang pernah menggenggam tangannya erat di depan penghulu, yang selalu mencium dahinya sebelum tidur, yang meskipun miskin, selalu berusaha membuatnya tertawa.
yang akhirnya ia tinggalkan demi lelaki kaya, dan kini dia telah mati termutilasi oleh tangannya sendiri. 2 malam kemudian rumah kontrakan Rani gelap. Lampu sengaja dipadamkan. Di dapur sebuah koper hitam terbuka. Di dalamnya jasad suaminya yang tidak lain adalah cinta pertamanya kini terbaring tidak utuh. Brak! Sebuah pisau jatuh dari meja, terpecik darah. Tangan Rani gemetar saat ia memotong bagian dada. "Maafkan aku, Bang," gumamnya dengan suara tercekat. "Aku butuh ini untuk terus hidup." Suara alat penggiling daging tua meraung keras, mencampur suara hujan yang terus turun di luar. Bau anyir daging memenuhi ruangan, bercampur dengan harum serai dan bawang goreng. Ia memasukkan bumbu-bumbu sesuai petunjuk Mak Genta. Ia menggiling dan mencampur sampai semua bahan menjadi adonan bulat yang tampak seperti bakso pada umumnya. Tapi yang ini menyimpan rasa darah dan cinta yang dikhianati. 2 hari kemudian, warung Rani buka kembali. Seorang pria muda naik motor dan berhenti. "Baksonya 1 Mbak Rani," katanya Rama. Rani tersenyum manis. "Mau yang spesial, Bang? Daging pilihan?" "Boleh, sekalian sambal pedas ya." Ia masuk ke dapur, tangannya lincah menyendok kuah dan bakso. Lalu ia bisikan mantra pendek aksara Jawa kuno, dicampur perintah, niat, dan tujuan tertentu, seperti ajaran Mak Genta. "Yang makan akan tergila-gila dan tidak akan bisa lari." Bakso disajikan. Pria itu mencicipi, matanya melebar seolah merasa takjub akan rasa dari bakso itu. "Gila, ini enak banget, astaga," gumamnya sambil terus menyuap. "Rasanya kayak cinta pertama." Dari balik jendela Rani menatapnya. Dan dari dapur, koper berdarah itu masih tersimpan, tidak dikuburkan, sebab dagingnya belum habis. Krak, krak. Suara koper setiap malam terdengar seperti berbisik, seolah suaminya belum pergi sepenuhnya. Rani menatap koper itu malam itu dengan mata kosong. "Aku minta maaf, Bang, tapi cinta kadang harus dikorbankan agar bisa bertahan." Dan malam itu di atas hujan yang deras, suara tawa kecil terdengar dari pojok rumah. Mak Genta berdiri di bawah pohon kelapa di luar pagar rumah. Ia tersenyum lebar. Ilmu itu berhasil, tapi harga yang harus dibayar baru saja dimulai. Rani terduduk di depan koper berdarah yang masih terbuka. Tangan dan bajunya penuh noda merah. Di dalam koper itu daging yang dulu pernah ia cintai, kini menjadi alat pemikat. Ia mengelus koper itu dengan jari gemetar. Di wajahnya ada senyum, tapi di matanya kekosongan. "Kau cinta pertamaku, dan sekarang semua laki-laki akan mencintaiku." Hujan mengguyur deras malam itu. Petir membelah langit seperti cakar makhluk tidak kasat mata yang mengamuk di atas kampung. Di bawah payung hitam yang hampir sobek, Aldi berdiri gemetar. Pandangannya kosong menatap warung Rani yang temaram diterpa lampu jalan yang berkedip pelan. Daun pintu warung berderit tertiup angin. Bau anyir daging basah menyelinap masuk ke hidungnya, perutnya berontak. Tapi anehnya lidahnya justru berliur. Sudah 3 malam berturut-turut ia bermimpi buruk. Mimpi itu bukan mimpi biasa. Ia terbangun tadi malam dengan tubuh mandi peluh, nafasnya memburu, dan suara-suara bisikan masih terngiang di telinganya. "Mas, tolong kami masih di dalam." "Aldi, lihat kami, dengarkan jeritan kami." Dalam penglihatannya sumur tua di belakang warung itu seolah hidup. Mulut sumur itu seperti menjulur, menelan siapa saja yang mendekat. Dan dari dalam muncul wajah-wajah lelaki pucat, matanya kosong, bibir mereka membiru, mulutnya bergerak, seperti sedang mengucap sesuatu atau minta tolong. Aldi makin hari makin kurus, pipi tirus, mata cekung, kulit pucat. Tapi anehnya tubuhnya masih sanggup berjalan ke warung Rani setiap malam, seperti ditarik oleh kekuatan tidak terlihat. Malam itu ia kembali ke warung. Tangan dan kaki gemetar, tapi seperti biasa, mangkuk bakso penuh daging disodorkan Rani kepadanya. "Masih suka kan?" tanya Rani, senyumnya dingin. Aldi tidak menjawab, ia hanya menatap semangkuk bakso yang mengepul itu. Tapi kali ini bukan daging yang ia lihat, melainkan sepotong kuku yang tajam dan kotor terselip di antara potongan daging cincang. "Apa ini?" gumam Aldi terbelalak. Tiba-tiba pandangannya kabur, kepalanya pening, dunia berputar. Ia berdiri dengan susah payah lalu limbung, menabrak kursi kayu di sudut warung. Saat tubuhnya menyentuh lantai, satu benda jatuh dari bawah meja. Tok. Buku lusuh berdebu. Catatan tangan, halamannya kusam dan bernoda kecoklatan.
Aldi memungutnya dengan tangan gemetar. Di halaman pertama tertulis di catatan Pak Min tentang daftar warga hilang. Johan 2019, Pak Sarman 2020, Arifin 2021, Aldi 2023, belum dikembalikan. Aldi mematung, nafasnya tercekat. Belum dikembalikan? Apa maksudnya? Langkah kaki berdentum pelan dari arah dapur. Lalu suara sendok mengaduk panci besar. Bau lemak panas bercampur aroma bumbu merayap ke seluruh ruangan. Rani muncul dari balik tirai dapur. Wajahnya pucat, rambutnya terurai, mata lebarnya menatap Aldi dengan tatapan yang tidak lagi teduh, melainkan kelam, seperti liang kubur. "Aku tahu kamu sudah baca, Mas," katanya pelan. Aldi melangkah mundur. "Kenapa kamu, Rani? Apa yang kamu lakukan pada mereka?" Rani berjalan mendekat, langkahnya tenang. Tangannya memegang pisau daging yang terlihat berkilat. "Aku cuma meneruskan ilmu dari almarhum Pak Min," bisiknya sambil tersenyum. "Daging dari orang yang penuh cinta itu paling empuk. Dan kamu, Mas Aldi, kamu yang paling aku sayang." Aldi tergagap. "Kamu gila? Kamu pembunuh!" Rani mendekat cepat. Aldi berbalik dan berlari ke arah pintu. Tapi, brak! Pintu tertutup sendiri menghantam keras. Dari balik dinding, suara-suara mulai terdengar lagi. "Kami masih di sini, Mas Aldi. Jangan ikut kami." Aldi menutup telinga. Ia merangkak ke arah jendela, berusaha memecahkannya, tapi tubuhnya melemah. Pandangannya menggelap seolah ada sesuatu yang menariknya dari dalam tubuh. Rani berlutut di sampingnya. Dengan nada lirih dan datar ia berkata, "Kamu akan tetap hidup, Mas. Dalam setiap mangkuk bakso, di setiap senyuman pelanggan." 3 hari kemudian warung Rani tetap buka seperti biasa. Senyumnya kembali ramah. Bakso lebih lezat dari sebelumnya, kata orang-orang. Orang-orang menyebutnya bakso Mbak Rani. Nama itu tidak tertulis dimanapun, tapi dikenal lebih luas dari toko politik maupun di daerah itu. Mereka datang bahkan dari luar kota. Mereka rela antri, berdiri berjam-jam dalam gerimis, hanya untuk semangkuk bakso. Bukan sembarang bakso, bakso yang katanya bikin kangen, bikin lupa diri, bahkan bikin mimpi aneh semalaman. Habis makan, mimpi ketemu almarhum bapak di hutan. Dia diam saja, terus ketawa. Padahal udah meninggal 10 tahun lalu, kata seorang lelaki parubaya di kursi pojok sambil menatap kosong ke semangkuk baksonya yang hampir kandas. Orang-orang tertawa mendengarnya, seperti mendengar bualan, tapi tidak satupun meninggalkan sendok dan mangkuk yang ada di hadapannya. Tidak satupun yang menolak ketika Mbak Rani bertanya, "Tambah satu lagi, Mas?" Mbak Rani sendiri, wanita dengan mata tajam dan senyum ramah yang tidak pernah benar-benar menyentuh matanya. Selalu hadir di balik etalase kaca, tangannya cekatan, tidak pernah salah menakar, tidak pernah terlihat lelah. Bahkan ketika pelanggan terakhir baru pergi, pukul 2 dini hari, ia tetap berdiri, matanya menatap awas. Beberapa sopir ojek kerap bergurau, katanya Mbak Rani tidak pernah tua. Dulu waktu mereka masih SMA wajahnya seperti itu, sekarang pun masih sama. Tidak ada kerutan, tidak ada uban, tapi ada yang aneh di matanya. Seperti berkabut, tapi tajam, seperti menyimpan sesuatu hal yang tersirat. Pernah suatu malam seorang mahasiswa dari luar kota baru pindahan, katanya datang karena penasaran. Ia memotret semangkuk baksonya, lalu diam-diam memotret Mbak Rani dari kejauhan. Besoknya dia ditemukan meninggal di kamar kontrakannya. Ponselnya rusak, terbakar dari dalam. Tidak ada jejak luka, tidak ada tanda kekerasan, tapi saksi bilang malam sebelum ditemukan, dia mengigau. Berkata hal-hal aneh dalam tidur, tentang suara yang memanggil dari dalam mangkuk, tentang wajah yang muncul dari kuah, tentang aroma daging itu seperti bukan daging biasa. Namun malam itu seorang warga melihat sesuatu di luar rumah Rani. Cahaya merah tampak memancar dari sela-sela papan dapur, dan terdengar jeritan keras tercekik dari dalam rumah. Tapi tidak ada yang berani mendekat. Bahkan rasa ingin tahu itu dibungkam mereka rapat-rapat. Tidak ada yang berani melapor. Sebab siapapun tahu, warung Rani adalah tempat favorit. Dan siapa yang berani mengusik daging yang tidak pernah habis itu? Kalian pernah makan bakso yang begitu enak sampai bikin ketagihan? Kadang rasa yang terlalu lezat bisa menyimpan rahasia paling kelam. Hati-hati kalau kalian lewat warung Rani di Labuan Batu. Siapa tahu daging dalam mangkuk kalian pernah punya nama.
Kini suara air dalam sumur dan suara bisikan samar juga suara pisau daging. Terkadang sampai kini masih terdengar suara jeritan jauh dari belakang rumah Mbak Rani. Hujan turun rintik-rintik. Kabut tipis menyelimuti gang sempit di belakang warung Rani yang sudah 2 hari tutup. Warung mulai kusam dan lampu gantung di teras bergoyang pelan, mengeluarkan suara kriet-kriet tertiup angin. Dari dalam rumah samar terdengar suara tetesan air. Namun itu bukan hujan, itu dari dapur dan baunya menyengat. Campuran amis, bau daging busuk, dan karat besi tua membuat mual siapapun yang mencium baunya. "Bang, itu dari belakang rumah si Rani ya?" bisik Bu Sari pada Pak Umar, ketua RT. Pak Umar mengangguk pelan, wajahnya cemas. "Udah 2 hari gak kelihatan batang hidungnya, warung tutup, tapi baunya semakin menjadi." Hari itu laporan masuk ke kantor polisi. 2 anggota datang siang harinya ditemani warga. Saat pintu rumah Rani dibuka secara paksa, bau busuk menyeruak seperti tamparan panas ke muka. "Astagfirullah." Salah satu petugas mundur sambil menutup mulut. Rasa mual mengocok perut siapapun yang mencium aroma busuk itu. Mungkin karena sang penjaga dari dunia lain itu sudah tidak tinggal di sumur itu, Rani membawanya ke tempat lain. Warga yang ikut serta langsung menutup hidung dengan sarung dan tangan. Beberapa bahkan mual dan berbalik menjauh, tapi mereka tidak bisa berhenti menatap isi dari dalam rumah itu. Dapur berdarah, lantai dapur penuh bercak merah menghitam. Di atas kompor sebuah panci besar masih menyisakan kuah kental berwarna merah tua yang sudah mengering. Bau logam kuat menusuk hidung. Seorang polisi mendekat dan mengintip isi panci. "Ya Allah, wah!" Polisi itu muntah setelah tahu isi panci itu. Perutnya terasa diaduk-aduk. Sesuatu mengambang pelan di antara kuah, sebuah jari manusia, pucat keabu-abuan, mengenakan cincin emas dengan inisial A. Seketika suasana menjadi beku. Tidak ada yang berani bicara, hanya suara lalat berdengung di sudut-sudut plafon dan tikus yang berlarian panik di sela-sela rak. "Periksa belakang rumah." Komando polisi berpangkat lebih tinggi. "Gali sumur itu." Warga menelan ludah. Pak Umar nyaris lemas saat mengangguk pelan. Terungkapnya rahasia kelam di sumur rumah itu membuat warga tidak habis pikir. 3 jam kemudian sumur tua di belakang rumah Rani dibongkar dengan alat berat. Tutup sumur dari beton retak dan dibuka. Bau yang lebih mengerikan meledak dari dalam sumur. "Bau bangkai, hati-hati!" Aroma busuk benar-benar menyeruak dan membuat orang yang berdiri dari batas garis kuning polisi lain pun ikut mual. Mereka serentak menutup hidungnya. Bahkan tidak jarang dari beberapa orang dari mereka sampai ada yang mengeluarkan isi perutnya. Salah satu petugas turun perlahan ke TKP kejadian. Saat ember pertama ditarik, cairan hitam pekat menetes dari celah-celah karung plastik. Di dalamnya terdapat tubuh manusia yang sudah terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Terlihat bagian tangan yang tinggal tulang, ada juga bagian kaki yang sudah tinggal tulang. Semua dimasukkan dalam 2 kantong mayat. Kepolisian bekerja sama dengan BNPB daerah Labura. Kejadian ini benar-benar membuat ricuh dan gaduh suatu daerah perkotaan di daerah Labuan Batu. 1, 2, 5. Total 9 tengkorak dari beberapa potong jasad ditemukan. Bagian staf kepolisian ahli forensik memastikan bahwa semua jasad yang termutilasi itu adalah pria. Mereka mengidentifikasi secara akurat. Satu di antaranya memakai seragam sekolah. Satu lagi mengenakan baju pengantar paket berlogo ekspedisi. Polisi-polisi yang bertugas benar-benar dibuat terheran-heran. "Korban ternyata dari berbagai latar belakang," ucap petugas sambil menahan rasa muak. "Dipotong-potong lalu disimpan di sumur dan mungkin dimasak. Ini benar-benar psikopat," ucap salah seorang polisi. Suara itu membuat warga semakin pucat. Beberapa langsung pingsan. Tangisan dan teriakan panik memenuhi halaman. Rani menghilang. Ia dinyatakan buron nasional, tapi hingga 1 minggu pencarian, jejaknya hilang seperti kabut. Apakah Rani masih manusia? Atau sudah bagian dari legenda gelap yang hidup lewat terasa? Orang bilang kalau kau mencium aroma daun jeruk dan kayu manis dari kejauhan, jangan ikuti, karena mungkin itu bukan dapur, tapi panggilan dari ilmu pelet dari selatan. 3 minggu berlalu. Sementara kota geger dengan misteri warung bakso berdarah, polisi kesulitan menemukan sosok Rani. Benar-benar misterius. Hingga saat ini kejadian itu masih jadi rahasia umum dan santer diceritakan oleh masyarakat Labuan Batu
dari mulut ke mulut. Rani benar-benar menghilang tanpa jejak. Sebagian masyarakat berpikir dia menghilang tidak bisa ditemukan karena dia menguasai ilmu hitam yang tinggi. Sebagian lagi berpikir Rani sudah mengganti wajahnya dengan operasi plastik. Sementara identitas para korban termutilasi itu telah ditemukan. Para keluarga korban semua berasal dari kota Labuan Batu kecuali Pak Min. Isak tangis memenuhi kantor Kasat Reskrim dan Rumah Sakit Umum Labuan Batu. Berita tersiar di berbagai media online digital benar-benar menyayat hati. Jika seorang perempuan yang melakukan kejahatan laknat ini mendengar, mudah-mudahan ia bisa tersadar bahwa perbuatannya dan ilmu yang dianutnya benar-benar kejam. Namun seseorang menemukan bahwa di sudut pasar kecil di pinggiran kota Binjai, berdirilah sebuah warung sederhana dari triplek beratap seng tua. Tidak ada papan nama, hanya lampu petroma kecil di depan dan aroma daging rebus yang menggoda dari kejauhan. Seorang pemuda ojek online berhenti, lapar setelah perjalanan panjang. "Baksonya kak?" tanyanya sambil duduk di bangku plastik. Dari dalam dapur seorang perempuan muda keluar sambil membawa mangkok. Senyumnya manis, tapi ada sesuatu di matanya kosong, dingin. "Iya bang, baksonya saya bikin lupa dunia," ucapnya sambil mengedipkan pelan. Pisau menebas daging. Gilingan berputar, kuah mendidih. Pemuda itu menelan ludah, bau kaldu yang menguar benar-benar membuatnya lapar. Perempuan itu bernama Wulan menurut tetangga sekitar. Ia menciduk bakso ke dalam mangkuk. "Silakan dicoba bang," katanya sambil menyodorkan mangkuk itu. Tangannya halus tapi kuku jempolnya tampak berdarah, seolah baru tergores sesuatu. Pemuda itu menyuap perlahan. Hangat, lembut. Dagingnya terasa berbeda. Ada sensasi manis, gurih, dan aroma samar-samar yang tidak bisa dijelaskan. Matanya langsung berbinar. "Wah, enak banget kak. Baru pertama kali saya makan bakso seenak ini." Wulan tersenyum tipis. "Banyak yang bilang begitu." Pemuda itu tertawa kecil. "Beneran kak, rasa dagingnya itu gimana ya? Kayak ada rasa yang bikin nagih." Wulan memutar sendok di mangkuknya sendiri, lalu melirik si pemuda. "Kadang untuk mendapatkan rasa yang tidak terlupakan, kita harus kehilangan sesuatu." Pemuda itu terdiam. Kalimat itu terasa aneh, tapi ia tertawa saja, mengira itu lelucon. Ia tidak sadar di rak belakang Wulan tergantung sebuah celemek putih dengan noda merah tua yang belum sempat dicuci. Dan di pojok warung berdiri koper usang sedikit terbuka, memperlihatkan secuil kain seragam ojek online yang terlipat rapi di dalamnya. Urban legend baru dimulai. Malam itu pemuda itu pulang dan mengunggah status. "Bakso terenak seumur hidup, warung kecil tanpa nama di kota Binjai, harus coba." Keesokan harinya antrian panjang mengular di depan warung. Wulan menyambut mereka dengan senyum tipis. Pisau mengiris lagi. Gilingan daging berputar pelan. Tangan Wulan cekatan dan matanya menyimpan rahasia yang tidak semua orang bisa lihat. Bakso yang bikin lupa dunia, atau mungkin lupa siapa diri mereka sebenarnya. Apakah Wulan adalah Rani? Masih belum pasti. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.